Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muaz Abdillah Wirul Aziz dari kelompok A2 dengan NIM G0024. Dan saya di sini akan menjelaskan anatomi laporan 1. Mari kita baca pertama kasusnya. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya, gegara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya kepada Alif, bagaimana cara biar six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, itu pertanyaannya ada 3. Yang pertama tuh jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Terus ada suruh jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Lalu menjelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, kita tuh dinding abdomen dulu ya. Jadi tuh dinding abdomen kan ada yang anterior sama posterior. Itu tuh dibagi 2. Ada anterolateral sama posterior. Jadi yang dari superficialis dari depan. Yang pertama itu ada tentunya tuh kulit. Jadi kan seluruh tubuh kita tuh depannya tentunya ada kulit. Lalu ada fascia superficialis yang dibagi jadi 2, yaitu fascia Kemper sama fascia Scarpa. Fascia Kemper itu jaringan lemak atau bisa disebut peniculus adiposus. Kalau yang fascia Scarpa itu tuh stratum membranosum. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Jadi itu fascia profunda itu melapisi atas muskulus yang nanti dijelasin nanti muskulusnya. Terus yang keempat itu ada fascia transversalis. Itu tuh berhubungan, itu namanya tuh transversalis karena itu tuh berhubungan langsung sama muskulus transversus abdominis. Terus yang kelima ada fascia extrateritonealis. Jaringan lemak yang di atasnya itu ada peritoneum. Lalu ada peritoneum. Peritoneum ada 2, parietal sama visceral. Terus yang bagian posterior itu sebenarnya itu sama bagian yang lateral. Cuman tuh bedanya cuman di muskulusnya aja yang sebelahnya banyak. Jadi sama-sama ada kulit, fascia superficialis dan lain-lain. Nah, kita tuh lanjut. Nah, ini muskulus abdomen. Ini muskulus abdomen ini itu tuh tadi kan Alif kan punya roti sobek ya. Ya itu roti sobek. Roti sobek itu yang bentuknya kotak-kotak. Itu yang namanya tuh rectus abdominis. Itu muskulus rectus abdominis tuh kalau misalnya kita suka olahraga gitu kan, nanti muskulusnya tuh jadi gede apa gimana gitu, terbentuk gitu, nanti jadi kotak-kotak perutnya. Jadi tuh rectus abdominis tuh juga ditendonin sama intersectiones tendinae ya itu. Nah, terus ini di tengah-tengahnya itu juga ada linea alba. Terus nah, kalau di bagian abdomen di perut ini, bagian atasnya tuh ada obliquus externus sama internus. Jadi namanya udah kelihatan ya, externus sama internus. Jadi yang externus tuh yang bagian depannya itu yang gede, terus internusnya tuh yang di dalam lebih kecil. Terus ada transversus abdominis lagi di bagian dalam. Terus ini di bawahnya ini ada bagian kecil di bawah, pokoknya bawah itu nggak kelihatan. Kelihatan ding. Itu namanya musculus pyramidalis. Jadi kenapa namanya piramidalis? Soalnya seperti piramida, yaitu segitiga. Jadi muskulusnya tuh bentuknya tuh segitiga. Oke, lanjut. Ini penggantung organ. Jadi kita bahas yang visceral dulu. Yang pertama tuh ada mesenterium. Jadi tuh mesenterium itu dibaginya tuh tergantung apa? Organnya menggantung di mesenteriumnya apa. Jadi kalau di usus ya namanya sama aja mesenterium. Tapi kalau di kolon namanya mesokolon. Kalau di appendix namanya mesoappendix ya. Pokoknya di awalnya ada meso terus. Jadi kalau di kolon namanya mesokolon, appendix, mesoappendix. Terus ada omentum. Omentum itu ada minus sama maius. Minus itu yang kecil, maius yang gede. Udah tau lah. Ada apa? Kalau yang pertama itu minus dulu ya, yang kecil dulu. Ada omentum minus yang hepar dengan gaster tuh namanya gastrohepatica, sama hepar dengan duodenum itu namanya hepato suwon
Ya pokoknya hepatosuocenale, duodenale. Hepatoduodenale, kalau nggak salah itu. Terus ada yang mayus, ada gastroplenica, sama ada 4 pokoknya, gastrosplenica, gastrotriolica, sama splenorenale. Ya, splenorenale. Nah, itu momentum yang mayus sama yang minus tuh dihubunginnya tuh sama foramen epigolica. Foramen itu lubang yang di sini, di tengah-tengah, yang di biru-biru. Baik, mungkin itu sekian untuk laporan yang pertama. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Ya, sekian, terima kasih.